Kembali kita dalam pelajaran hari ini tentang penyakit kusta. Ya, lalu saya akan share modul kita. Ya, ini Eliyahu. Sebentar Bu, wajar. Iya, maaf, ada gangguan sebentar. Ya. Oke. Ya, kembali lagi ya kita tentang pelajaran hari ini tentang penyakit kusta yang bisa kalian baca di pelajaran 5. Kapan hari sudah diterangkan di SBU TV bulan Agustus. Patut mau kupas lagi tentang penyakit kusta, yaitu mengenal penyakit kusta pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang ini. Oke, tidak bisa sebentar. Oke, kondisi orang kusta, banyak orang takut tertular jika berada di samping orang berpenyakit kusta, apalagi bersalaman dengannya. Padahal tidak semua penyakit kusta itu menular, tergantung seberapa parahnya kondisi luka itu. Nah, kalau mungkin disamakan dengan COVID sekarang. Kalau semua sekarang COVID memang nggak boleh bersalaman dan kemungkinan besar tertular gitu. Nah, untuk orang-orang yang punya penyakit kusta, sebenarnya pada zaman dahulu bukan masalah tertularnya, tetapi masalah bahwa orang kusta itu dianggap najis. Itu ya, oke, kita akan lihat nanti. Orang kusta pada zaman dahulu, orang yang berpenyakit kusta pada zaman ini berbeda dengan orang yang berpenyakit kusta pada zaman Alkitab. Dulu penderita kusta tidak boleh ada di tengah-tengah masyarakat atau tengah-tengah keluarga. Mereka harus diasingkan dari keluarga dan dari masyarakat sekitar. Jadi orang kusta pada zaman dahulu itu mereka harus diasingkan. Maksudnya diasingkan itu mereka tidak boleh tinggal dalam keluarga, mereka tidak boleh tinggal di dalam masyarakat. Jadi mereka harus di luar kota gitu. Pada zaman dahulu kotanya tidak seperti sekarang. Kotanya pada zaman dahulu di satu kota itu dibatasi oleh tembok berkeliling gitu. Jadi umpama kota Surabaya ini, di luar kota Surabaya, di pinggirnya kota Surabaya itu didirikan tembok yang sangat tinggi, mungkin tingginya sampai 3 sampai 5 meter, itu tinggi sekali, dan hanya ada 2 pintu gerbang atau 4 pintu gerbang untuk mereka boleh keluar masuk. Jadi jalannya keluar kota hanya 2 atau 4. Selain jalan-jalan itu tidak ada, jalan-jalan tikus juga tidak ada. Jadi di luar tembok Surabaya nggak ada kota lagi. Nanti kota Sidoarjo itu, kota Sidoarjo jauh lagi gitu. Jadi di tengah-tengah antara Surabaya dan Sidoarjo itu tidak ada tidak ada rumah-rumah, hanya ladang atau padang gitu aja. Nah, orang kusta tinggal di situ, ya. Orang kusta tinggal di luar kota, di situ, di antara kota satu dengan kota yang lainnya. Kadang-kadang mereka juga di pinggir jalan. Orang kusta pada zaman dahulu dianggap sebagai orang yang terkutuk, ya, karena mereka najis, jadi penyakit kusta dianggap sebagai penyakit kutukan. Terus orang kusta pada zaman dahulu ya itu tadi dianggap najis, makanya mereka harus diasingkan dari lingkungan masyarakat. Jadi orang kusta itu harus diasingkan dari lingkungan masyarakat. Orang kusta pada zaman dahulu mereka tinggal di luar kota, di tepi ladang bukan lagi, atau di pinggir jalan yang jauh dari perumahan. Untuk makannya biasanya ada orang-orang yang sengaja menaruh makanan di pinggir jalan atau mereka akan mengambilnya. Jadi mama Pak Titus punya saudara yang sakit kusta, maka saudara itu harus tinggal di luar, harus tinggal di padang. Nah, bagaimana mereka makan? Nah, dengan sengaja Pak Titus akan menaruh makanan di pinggir jalan, dan orang-orang tahu bahwa makanan di pinggir jalan itu untuk orang kusta, dan orang kusta itu akan mengambil dan mereka akan berbagi sama teman-temannya yang sama-sama penyakit kusta. Orang kusta pada zaman dahulu mereka biasanya hidup bergerombol. Jadi mereka berkelompok sesama orang-orang kusta, punya komunitas ya. Kalau sekarang komunitas WA, enggak. Jadi mereka punya komunitas, mereka bergerombol dan tinggal di luar. Kalau ada makanan mungkin mereka bisa berbagi gitu. Dan ketika bertemu dengan orang, mereka harus berteriak kusta, kusta gitu. Jadi ketika orang kusta itu bertemu dengan setiap orang, maka orang kusta itu akan harus berteriak kusta, kusta. Umpama Pak Titus kusta, Pak Titus sakit kusta. Terus Pak Titus ketemu orang, maka Pak Titus harus berteriak kusta, kusta gitu. Supaya apa? Supaya orang lain itu melihat bahwa orang itu berpenyakit kusta dan tidak datang. Karena ketika orang lain bertemu dengan orang kusta atau bersentuhan tangan, maka orang yang bukan kusta itu menjadi najis, bukan menjadi kusta, menjadi najis, menjadi tidak berkenan, menjadi tidak boleh ke gereja, menjadi tidak boleh bersembahyang sampai kapan? Sampai
matahari terbenam. Nah, oke. Seringkali orang kusta itu diibaratkan dengan dosa. Ya, seringkali dianggap kusta itu diibaratkan dengan dosa. Karena apa? Di mana orang berdosa tidak memiliki apapun selain kenajisen. Jadi orang berdosa dalam kehidupannya, meskipun itu orang baik, tapi ada dosa dalam kehidupannya, maka di hadapan Tuhan itu disebut najis. Biarpun orang itu baik, tetapi karena ada dosa, maka hidupnya adalah najis di hadapan Tuhan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu orang yang berdosa, bukan berdoa yang saya salah ketik. Orang yang berdosa perlu pengampunan yang dari Tuhan Yesus. Tanpa pengampunan, maka orang berdosa tidak akan mendapat lepas dari dosanya. Orang yang kusta, biarpun kaya, ganteng, cantik, tetap dianggap najis. Ya, jadi orang yang penyakit kusta, biarpun juga kaya, ganteng, cantik, pinter, mungkin BTS atau Blackpink, tapi mereka kena kusta, mereka harus keluar kota. Biarpun mereka cantik, ganteng, pinter nyanyi, tetap mereka harus diasingkan. Nah kan apa namanya? Satu hal yang mengerikan gitu ya, satu hal yang mengerikan. Nah, yang tidak mengenakan harus tinggal di luar kota. Padahal kaya loh, rumahnya buat apa? Ya mungkin tempati orang lain karena dia kusta, maka dia harus tinggal di luar kota. Demikian juga dengan dosa, biarpun orangnya baik, tetapi karena ada dosa dalam diri manusia, tetap dianggap najis oleh Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya tidak dikenan Tuhan. Jadi dosa sedikit pun, dosa yang sangat kecil, tetap tidak dikenan. Bukan hanya dosanya, tapi orangnya juga tidak dikenan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mengapa Tuhan harus datang ke dunia menjadi manusia? Karena dengan satu-satunya inilah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia atau membebaskan manusia dari dosa dan dari hukuman dosa. Dari dosa, yaitu Tuhan sudah meminum cawan murka Allah. Jadi dosa-dosa manusia itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Maksudnya diambil oleh Tuhan Yesus dalam dirinya sebagai manusia. Diambil semua dosanya oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika diambil dosanya, maka manusia itu tidak lagi memiliki dosa. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya sudah ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Sehingga orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak memiliki dosa. Nah, dosa yang diambil Tuhan Yesus, maka dosanya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus yang mengapa harus mati di kayu salib, karena dia menanggung dosa-dosa kita. Sehingga otomatis hukumannya upah dosa adalah maut. Jadi otomatis Tuhan Yesus harus ketika dia mati di kayu salib, dia harus turun ke dalam dunia maut, kerajaan maut. Nah, kita yang diampuni dosanya, kita tidak lagi ke dalam kerajaan maut karena sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Nah, di dalam kerajaan maut, Tuhan Yesus berperang melawan kuasa maut, dan pada hari yang ketiga dia bangkit menunjukkan kemenangannya atas maut, sehingga maut tidak lagi berkuasa atas dalam diri Tuhan Yesus maupun berkuasa atas di dalam diri manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi maut tidak lagi berkuasa. Ya, itu. Jadi kenapa sih kita orang berdosa perlu Tuhan Yesus? Karena memang dia adalah satu-satunya jalan untuk pengampunan dosa. Untuk kusta pada zaman sekarang, di beberapa kota sekarang pun sudah banyak orang kusta yang berkeliaran di jalan raya. Mereka mengharapkan belas kasihan, ada juga masih tinggal bersama keluarganya. Tidak sedikit orang yang diterima bekerja di bidang pekerjaan tertentu jika mereka sudah dinyatakan sembuh. Orang kusta pada zaman sekarang itu bisa disembuhkan. Ya, sekarang namanya lepra. Jadi ada pengobatan tertentu selama sekian bulan mereka harus berobat dan rutin berobat, dan akhirnya mereka bisa sembuh dan mereka bisa diterima. Memang pada zaman-zaman dulu mungkin pada masih kecil, orang lepra pun masih diasingkan dan mereka tidak boleh bekerja, sehingga orang merasa jijik ketemu orang kusta. Tapi sekarang orang kusta bisa disembuhkan. Bahkan mungkin ada pos-pos tertentu, ada gereja-gereja tertentu yang terbuka untuk pelayanan orang-orang kusta gitu. Nah, jadi kita tahu perbedaan kusta pada zaman dahulu sekarang. Zaman dahulu tidak bisa disembuhkan karena nggak ada obat. Zaman dahulu harus diasingkan. Zaman dulu dianggap najis, seperti manusia yang berdosa juga dianggap najis, sehingga perlu Tuhan untuk mengampuni. Tapi pada zaman sekarang, untuk kusta bisa disembuhkan. Untuk dosa gimana? Tetap harus melalui Tuhan Yesus baru bisa diampuni. Itulah kita pelajaran kita hari ini. Nanti kita bisa sambung lagi minggu depan. Ada pertanyaan-pertanyaan, kalian uh, bisa menuliskannya di grup WA ya. Untuk tugas kalian hari ini, nanti Pak Tulus akan tulis di grup WA ya. Setelah kalian menonton video ini, ada tugas-tugas yang perlu kalian tulis, perlu kalian kerjakan di grup WA. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk pertemuan hari ini.
Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni dosa kami dan menyertai kami dalam perjalanan kami. Kami percaya Engkau yang menjadi berkat buat kami, Engkau yang menjadi tuntunan buat kami, Engkau yang memimpin kami sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang bersyukur. Amin.